Kak yang ada di Kemiri ini? Ya, sebenarnya budaya itu banyak karena dari nenek moyang kan sudah diwariskan budaya untuk diteruskan. Karena di sini ada budaya rasulan, ada sedekah tahunan, juga sedekah bulanan, yang semua itu harus dilestarikan sebagai untuk mencirikan bahwa di sini itu masyarakat yang berbudaya. Ya sudah sejak zaman nenek moyang, seperti ada adat rasulan yang dilakukan setahun sekali. Ada juga adat yang bulan-bulan tertentu, seperti halnya bulan Suro seperti sekarang Muharram ya. Suro itu dasuran sekitar tanggal 20 itu kenduri bersama di balik Tuhan. Yang paling utama itu adalah kekompakan dan persatuan. Jadi dengan adanya budaya itu masyarakat bisa bersatu, bisa bersama-sama. Jadi gotong royong kan juga termasuk budaya, itu nggak hilang dari terutama di Padukuhan sini. Kalau untuk budaya seperti ada yang menikah, melahirkan, itu ada budaya tersendiri gak yang hanya dilakukan di Padukuhan Kemiri? Ada budaya sendiri, Mbak. Cuman itu nggak khusus untuk Padukuhan Kemiri. Jadi karena masyarakat itu mungkin dulunya zaman dulu itu kan di Padukuhan Kemiri itu mungkin pecahan dari mana lah, itu yang menurunkan nenek moyang itu jadi luas itu mungkin satu kecamatan mungkin sama ada. Kalau melahirkan itu ada mitoni, terus kalau melahirkan itu nanti ada selapanan dan sebagainya. Nah, itu budaya, dan itu bukan khusus di Kemiri saja, tapi di Padukuhan lain itu mungkin satu kecamatan sama. Kemudian adat yang lain ada juga mitoni ya. Mitoni itu juga adat yang bisa dilaksanakan. Demikian juga ada tradisi yang lain yang bersifat kesenian ya, terutama yang kesenian tradisional. Seperti halnya ada kesenian rakyat, ada duger di daerah itu, dan ada jadilan, kemudian ada juga reok. Kalau satu desa ya, satu kelurahan. Kalau di Padukuhan kebetulan ini dulu ada jadilan, tapi kemudian saat ini sedang berhenti. Tapi sudah mulai pada pengen latihan main gamelan lagi. Gamelan itu ya termasuk kesenian tradisional juga. Kemudian selain itu yang bersifat bahasa sastra itu juga melestarikan bahasa Jawa. Bahasa Jawa ini karena di dalam bahasa Jawa itu sekaligus yang namanya unggah-ungguh gitu ya. Jadi etika itu diajarkan di dalam pembelajaran bahasa Jawa, mulai bagaimana anak komunikasi dengan orang tua, bagaimana dengan sesama dan sebagainya. Itu bahasa Jawa mungkin lebih rumit daripada bahasa Indonesia karena memang itu sudah warisan sejak dulu. Kemudian di samping itu juga yang bersifat kesenian di dalam bahasa Jawa itu ada moco cerkak, kita ceritakan ya. Kemudian ini juga dilombakan di Dinas Kebudayaan. Kami sedang persiapan juga menyiapkan beberapa anak. Ada geguritan itu semacam membaca puisi tapi bahasa Jawa. Kemudian ada juga mocopat itu tembang seperti lagu itu cuma berbahasa Jawa, jadi bukan diatonis tapi pentatonis. Itu yang bersifat bahasa sastra. Demikian juga rumah ya, bentuk-bentuk rumah beberapa masih bisa kita saksikan seperti halnya joglo. Kemudian ada juga limasan yang seperti ini, ada juga kampung itu yang di Jawa itu masih dilestarikan, bahkan ada sebagian yang dijadikan cagar budaya. Kami melestarikannya
punya sanggar, namanya Sanggar Seni Tresno Budoyo, di mana tempatnya di Glagah itu, Balai Kelurahan ke timur sedikit. Itu kami di sana melatih anak-anak. Kemarin sempat kerjasama dengan LPM UNS itu dilatih membuat ekoprint, jadi membatik dengan dedaunan di lingkungan sekitar. Dan itu asik ternyata anak-anak memainkannya juga, bahkan walinya ya, wali sanggar itu ikut serta, hanya belum ada pengembangan saat ini. Sempat tahun 2023 itu mendapat bantuan gamelan itu dari Dinas Kebudayaan DIY, dan itu sangat bermanfaat baik di SD, SMP, SMA, mereka belajarnya di sanggar dan juga warga masyarakat. Kesenian termasuk wayang kulit ya, ini rutin setiap rasulan itu tidak bersama-sama, ada yang hari-hari tertentu jadi sesuai dengan hari jadi masing-masing perdukuhan atau desa itu, jadikan hari yang tetap untuk menyelenggarakan adat rasulan. Kemudian masih banyak adat yang lain yang ini sekarang sedang digiatkan juga melalui Dinas Kebudayaan itu dengan cara dilombakan atau difestivalkan yang di Gunung Kidul. Kemudian di samping itu sebenarnya di sanggar itu juga rutin mengikuti seperti halnya ada Langen Carito ya. Langen Carito itu semacam opera, jadi tapi bahasa Jawa, dan diiringi langsung anak-anak sendiri. Jadi semuanya anak-anak 13 tahun ke bawah yang memainkan, baik penarinya juga cakapannya ya, jadi juga melatih vokal juga, melatih itu secara keseluruhan. Jadi kami secara tim menyelenggarakan kegiatan untuk anak-anak tidak hanya di Desa Kemiri, bahkan juga ada dari Desa Banjarjo, dari Desa Remadan. Kebetulan saya masuk di Dewan Kebudayaan Kapanewon Tanjungsari, dan juga kebetulan Ketua Sanggar Seni Tresno Budoyo sekarang saya sendiri. Jadi sanggar itu sebenarnya milik keluarga, terakhir itu keluarga. Kemudian yang tua-tua itu menyerahkan pada yang muda untuk ikut serta melestarikan budaya Jawa terutama. Mau belajar nari, belajar main gamelan, belajar itu kami terima bahkan dari Kapanewon lain yang dulu pernah ada. Yang pertama untuk pemerintah itu harapannya nanti didukung, intinya misalkan ini ada paduan yang ada pelatihan untuk melestarikan budaya mungkin dari bahasa Jawa, latihan gamelan, kesenian dan sebagainya, harapannya didukung, dan mungkin dari pendanaannya juga dari pelatihannya itu bisa dianggarkan di pemerintahan, dan nantinya itu didampingi agar tetap lestari untuk harapannya untuk pemerintah. Dan untuk generasi muda itu harapannya generasi muda itu tetap mencintai budaya yang sudah ada dan mau melestarikannya. Karena apa? Karena kalau budayanya di sini sudah hilang, saya rasa itu nanti ciri khas masyarakat itu yang mau bergotong royong, mau bersatu dalam kegiatan budaya itu sudah nggak ada. Akhirnya jadi di setiap kehidupan sehari-hari pun mungkin berkurang tentang pengetahuan juga tentang gotong royongan. Jadi mungkin kepedulian masyarakat dari misalkan ada musibah, ada apa, itu jadi berkurang. Tapi kalau budayanya lestari, itu saya yakin kepedulian masyarakat, gotong royongan dan kebersamaan itu akan terpelihara. Kepada anak-anak, saya berharap karena kita juga orang Jawa ya, harus ikut serta melestarikan
adat dan budaya Jawa yang sebenarnya dianggap adiluhung, dianggap mulia lah. Jadi bagi anak-anak jangan sampai lebih mementingkan budaya asing yang belum tentu sesuai dengan kepribadian kita, maka jangan melupakan budaya dan adat kita sendiri, di mana itu merupakan warisan dari leluhur yang perlu kita lestarikan.